Dengan penuh perjuangan dan tekad yang sangat kuat untuk mendapatkan keadilan, akhirnya Kang Bahar berhasil menghabisi para preman yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengukir sejarah yang menjadi legenda hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Preman Pensiun Lovers, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, sampurasun karuhun salam olahraga. Kali ini ada hal yang sangat menarik di mana kita akan sedikit mengulas kisah perjalanan hidup Kang Bahar dari menguasai kawasan terminal hingga memutuskan untuk pensiun. Kebenaran dan sejarah itulah yang dicari oleh Kinanti akan sosok ayahnya. Akhirnya, tabir masa lalu Kang Bahar terkuak lewat informasi yang didapatkan dari Kang Muslihat dan sahabat masa kecil Kang Bahar, yaitu Kang Bagja. Bagi Kinanti, sosok ayahnya adalah orang yang paling dekat sekaligus orang yang paling asing yang ada dalam kehidupannya. Untuk itulah, Kinanti berusaha mengenal lebih jauh akan sosok ayahnya melalui orang-orang yang dekat dengan ayahnya tersebut. Dalam obrolan dengan Kang Muslihat di terminal, Kang Muslihat menceritakan kepada Kinanti akan asal-muasal Kang Bahar bisa terjun di dunia preman di Bandung, di mana tempat yang pertama kali dikuasai Kang Bahar adalah kawasan terminal. Kang Bahar dulu merantau dari Garut ke Bandung lantaran kehidupan ekonomi keluarga Kang Bahar yang membuat The Legend The King Gegedung Preman tersebut memilih merantau mengadu nasib di Bandung. Melalui penuturan Kang Muslihat, ayah Kinanti tersebut dulu hanya anak petani miskin di sebuah kampung di Garut. Orang tua Kang Bahar hanyalah buruh tani yang hidupnya untuk makan sekalipun sangat memprihatinkan. Dengan hal itu, di umur yang masih sangat belia, Kang Bahar bertekad pergi ke Bandung untuk mencari penghidupan. Sebelumnya ia tidak tahu mau jadi apa, hingga akhirnya Kang Bahar mencoba menjadi tukang dagang asongan. Ia berdagang tahu Sumedang, lepet dan telur asin. Di tengah jualan yang untungnya sangat minim tersebut, Kang Bahar mencoba terus berusaha dibarengi sikap sabar dan bersyukur atas apa yang telah didapatkan olehnya. Namun, kesabaran Kang Bahar terusik tatkala muncul masalah di mana ia harus membayar pajak kepada orang-orang yang di terminal yang disebut sebagai preman. Kang Bahar berpikir ada ketidakadilan ketika para preman terminal menarik uang iuran secara paksa. Hal itu membuat Kang Bahar pun menjadi murka. Hingga pada suatu hari, saat itu ada preman yang meminta uang iuran kepadanya. Akan tetapi, Kang Bahar melawannya hingga terjadi perkelahian salam olahraga antara preman tersebut dengan Kang Bahar. Berawal dari hal itu, sosok Kang Bahar pun menjadi musuh utama para preman di kawasan terminal. Akhirnya hal itu membuat Kang Bahar pun diburu oleh semua preman yang saat itu menguasai kawasan terminal. Sehingga terjadi kembali pertempuran Kang Bahar melawan lebih dari 10 preman yang cukup ganas pada saat itu. Akan tetapi, dengan tekad yang kuat untuk mendapatkan keadilan, Kang Bahar tak gentar sedikit pun sehingga dirinya melayani dan bertempur dengan semua preman tersebut. Hingga para preman berhasil dihajar satu persatu hingga semua preman tersebut dilarikan ke ruangan unit gawat darurat akibat bertempur dengan Kang Bahar.
Kekalahan tersebut membuat kekuasaan para preman di kawasan terminal pun runtuh, yang pada akhirnya Kang Bahar menggantikan posisi menjadi penguasa baru di kawasan terminal. Sebagai pemegang kekuasaan di terminal, Kang Bahar tak ingin mengulangi pola penguasa sebelumnya yang hanya ingin menguntungkan sebelah pihak, karena ia merasa dan paham penderitaan menjadi orang susah. Maka Kang Bahar tidak mau penderitaannya dulu jadi penderitaan orang lain waktu kini dirinya berkuasa. Akhirnya, Kang Bahar memutuskan apa yang dilakoni dirinya tersebut ia menyebutnya sebagai bisnis. Ia pun menerapkan peraturan, semua orang harus diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Pedagang wajib bayar iuran, tapi berhak dapat jaminan keamanan. Inilah sistem kekuasaan Kang Bahar, di mana tidak boleh ada pihak yang terganggu atau merasa dirugikan. Misalnya, walaupun sopir-sopir ditarik uang iuran, tapi sang sopir dibantu untuk mendapatkan penumpangnya. Dengan sistem kekuasaan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, akhirnya Kang Bahar berhasil mengukir sejarah yang melegenda hingga saat ini. Itulah sedikit tabir masa lalu Kang Bahar sebelum dirinya pensiun. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampurasun karuhun, salam olahraga.